Selamat pagi teman-teman, kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil kerja kelompok tentang analisis kesalahan penggunaan ejaan bahasa Indonesia pada tempat usaha seperti toko, swalayan, dan kios. Yang pertama, kesalahan yang terdapat pada data di samping adalah pada penulisan angka di bagian harga, contohnya 52.000. Seharusnya, menurut Alek dan Ahmad tahun 2010 pada halaman 301 bahwa tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Oleh karena itu, penulisan 52.000 menjadi Rp.52.000. Yang kedua, pada data di samping, kelompok kami menemukan kesalahan terletak pada penggunaan tanda baca dan huruf kapital, yaitu bersih, rapi, dan wangi. Seharusnya, menurut Mujianto DKK tahun 2013 pada halaman 145 bahwa huruf kapital dipergunakan untuk awal kalimat dan huruf pertama petikan langsung, sedangkan tanda titik dipakai dalam mengakhiri kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Jadi, untuk penulisan yang benarnya adalah bersih, rapi, dan wangi. Yang ketiga, kesalahan yang terdapat pada data di samping adalah penggunaan tanda hubung yaitu bahan strap bangunan. Menurut Tarigan, tahun 2009, halaman 166, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur atau unsur-unsur kata ulang. Jadi, penulisan yang benar pada tulisan di samping adalah bahan bangunan, karena frasa bahan bangunan merupakan bentuk kata ulang. Yang keempat, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah pemakaian tanda baca pada kalimat balok, kosen, kap. Sebenarnya, sesudah kata balok dan kosen dibubuhi tanda koma dan ditambah konjungsi dan setelah kata kosen. Menurut Menteri Kebudayaan tahun 2008 halaman 34 bahwa tanda koma dipakai di antara unsur-unsur atau pembilangan. Jadi, tulisan yang benar adalah balok, kosen, dan kap titik. Yang kelima, kesalahan pada data di samping adalah tidak dibubuhkan tanda koma setelah kata laminating dan tidak dibubuhi tanda titik pada akhir kalimat. Menurut Alek dan Ahman, 2010 halaman 299 sampai 302 bahwa tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Yang keenam, kesalahan pada data di samping adalah tidak dibubuhkan tanda koma setelah kata seragam sekolah karyawan dan tidak dibubuhi tanda titik pada akhir kalimat. Menurut Pamungkas 1972 halaman 20 sampai 22 bahwa tanda titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pernyataan atau seruan. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Baik, lanjut pada slide yang ketujuh. Kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah menggunakan tanda petik pada akhir kalimat, sedangkan pada awal kalimat tidak dibubuhkan tanda petik. Seharusnya, menurut Kair pada tahun 2011 pada halaman 82, tanda petik digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan naskah atau bahan tertulis lain. Kedua pasang tanda petik itu ditulis sama tinggi di sebelah atas baris. Baik, lanjut slide yang ke-8. Kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah tidak membubuhkan tanda koma setelah kata laptop. Seharusnya, menurut Tampu Bolon 2008 pada halaman 35, tanda koma digunakan untuk menandai dan memisahkan beberapa kata atau frase yang disebut berturut-turut. Jadi, penulisan yang benar adalah servis komputer, laptop, printer,
dan lain-lain. Titik. Lanjut yang ke-9. Kesalahan yang terjadi pada data di samping tidak dibubuhi tanda koma pada kata alat listrik. Menurut KAIR tahun 2011 halaman 76, tanda koma digunakan di antara unsur-unsur yang dalam satu pemberian atau pembilang. Contoh, adik membawa piring, gelas, dan teko. Jadi penulisan yang benar pada kalimat di samping adalah bahan bangunan, alat listrik, alat teknik, kaca, dan lain-lain. Titik. Yang ke-10, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah menggunakan tanda titik pada tengah kata, yaitu bengkel, las, titik. Digunakan menurut Tarigan tahun 2009 halaman 136, tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang bukan pernyataan seru. Jadi penulisan yang benar pada kalimat di samping adalah bengkel las. Yang ke-11, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah tidak membubuhkan tanda koma di belakang kata sembako, beras, minyak tanah, alat tulis, pulsa listrik, pulsa HP, pulsa data, dan lain-lain. Seharusnya, menurut Pamungkas 1972, halaman 22, tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam satu perincian atau pembilang. Jadi, penulisan yang benar pada gambar di atas adalah sembako, beras, minyak tanah, alat tulis, pulsa listrik, pulsa HP, pulsa data, dan lain-lain. Titik. Slide yang ke-12. Kesalahan yang terjadi pada data di samping yaitu tidak membubuhkan tanda titik pada akhir kalimat. Menurut Yunisa 2015 halaman 43, tanda titik dipakai pada akhir kalimat. Jadi, penulisan yang benar pada kalimat di samping adalah penerima pemesanan PS3, PS4, stick, original, dan lain-lain. Titik. Yang ke-13, kesalahan yang terjadi pada data di samping adalah menggunakan tanda hubung pada kata kokoh terpercaya. Menurut Alek dan Ahmad 2010 halaman 309, tanda hubung digunakan untuk menyambung unsur-unsur kata ulang. Jadi penulisan yang benar adalah kokoh terpercaya. Yang ke-14, kesalahan pada data di samping adalah penggunaan huruf kapital yang terletak pada tengah kalimat. Seharusnya huruf kapital tidak boleh di tengah kalimat, hanya pada huruf pertama kata pada kalimat. Menurut Kurniawan 2012 pada halaman 93 bahwa huruf kalimat dipakai sebagai huruf pertama kata pada kalimat. Nah, itu saja hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih.